Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran IPA dengan materi baru, yaitu bab ketiga tentang pewarisan sifat atau hereditas. Nah, pewarisan sifat ini nyambung di materi-materi yang sebelumnya tentang sistem reproduksi pada manusia, tumbuhan maupun hewan. Nah, pewarisan sifat ini terkait tentang nanti kalian belajar tentang apa itu gen, apa itu kromosom, apa itu nanti persilangan dihibrid maupun monohibrid. Nah, itu terlepas dari materi ini, pewarisan sifat itu yang paling nampak, yang paling kita pelajari seperti ini. Misalnya, kenapa ada orang yang perbedaan misalnya dari bentuk hidung, ada yang mancung, ada yang pesek. Lalu perbedaan misalnya dari tinggi, ada yang tinggi, ada yang pendek. Lalu perbedaan dari warna kulit, ada yang kulit putih, kulit coklat, sawo matang maupun kulit hitam. Lalu perbedaan rambut, ada rambut yang lurus, rambut keriting, ya, dan seperti itu. Lalu ada banyak lainnya yang secara fisik yang nampak. Nah, itu semua kita pelajari tentang pewarisan sifat, ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa ada orang misalnya ada yang matanya sipit, matanya blok, gitu kan? Ada yang misalnya tinggi, ada pendek, dan yang seterusnya, yaitu yang sering nampak. Nah, itu semua tidak lepas dari ilmu ini, yaitu tentang pewarisan sifat dari kedua orang tuanya. Nah, seperti itu. Baik, ini ada beberapa ayat Ustadz cari di Al-Quran terkait tentang materi hari ini, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pewarisan sifat, yang diharapkan adalah sifat-sifat unggul, seperti dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, yang artinya seperti ini. Ya, yang artinya seperti ini. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada orang ibu bapaknya, kedua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Nah, ini keutamaan, artinya hormat atau respect atau kepada kedua orang tua. Ya, nah ini peta konsep yang akan dipelajari untuk materi bab ketiga ini. Itu tentang pewarisan sifat. Nanti apa ya, sifat beda, materi genetik itu apa, intermediat itu apa, monohibrid, dihibrid, kromosom, dan gen. Materi ini banyak istilah-istilah pada biologi atau ilmu sains. Nanti diharapkan kalian bisa dicatat ya untuk perbedaan dari fungsi atau masing-masing dari pengertian kata-kata ilmiah ini. Nah, itu ya. Itu apa yang disebut dengan intermediate, dihibrid, kromosom, gen, dan seterusnya. Baik, kata-kata kuncinya ini yang perlu kalian ingat, takutnya nanti ketukar. Itu pengertian dari gen itu apa, lalu kromosom, gamet itu apa, dominan, resesif, monohibrid, dihibrid, intermediate, genotip, dan fenotip. Nah, ini secara pengertiannya, pewarisan sifat itu adalah faktor penentu pewarisan sifat. Ya, jadi pewarisan sifat itu adalah faktor penentu pewarisan sifat. Pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Ini mau manusia, hewan maupun tumbuhan ya. Jadi pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut ilmu hereditas. Ya, cabang biologi yang khusus mempelajari tentang hereditas adalah genetika. Nah, itu ya tentang genetika. Baik, sekarang satu persatu kita bahas apa itu gen. Gen adalah pembawa sifat dari induk kepada keturunannya adalah gen. Jadi gen itu adalah pembawa sifat dari induk kepada keturunannya. Gen adalah sepasang DNA yang menentukan sifat tertentu atau membawa ciri tertentu. Jadi membawa sifat tertentu dan membawa ciri tertentu. Gen terletak di dalam kromosom.
dan kromosom terletak di dalam inti sel. Nah, di gen inilah yang membedakan setiap orang itu, dia tinggi, dia pendek, dia berambut lurus, dia berambut keriting, dia berkulit putih, dia berkulit hitam, dia berkulit coklat, dan seterusnya. Jadi gen ini dari kedua orang tuanya yang ada di dalam kromosom ya. Kromosom itu ada di dalam inti sel. Sel itu banyak ya, ada di sel kulit, ada sel darah, sel tulang ya. Semua tubuh kita berjuta bahkan triliunan dari sel-sel yang tersusun dengan ini. Sel kan akan membentuk jaringan akan membentuk organ membentuk sistem organ dan seterusnya. Nah itu ya. Jadi gen itu apa? Pembawa sifat dari induk kepada keturunannya ya, yang berupa sepasang DNA yang menentukan sifat tertentu atau membawa ciri tertentu. Makanya kan sering ada istilah namanya ketika cek DNA-nya misalnya, itu kan akan sama kalian sama kedua orang tua DNA itu ya, atau sama saudara atau sama adik kakak ya, itu akan sama secara gennya. Nah seperti itu. Nah termasuk kayak golongan darah ya, golongan darah pun nanti kalian akan sama salah satu kedua orang tua, mau ibu maupun ayah. Misalnya ketika ayah golongan darah O, ibu A, misalnya kalian A, berarti dia dominannya ke golongan darah ibu. Nah seperti itu ya untuk gen. Yang berikutnya istilah kromosom. Nah kromosom itu adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya atau kromosom. Atau kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdapat dalam inti sel atau organel sel sepasang yang mengandung gen. Nah, ini bentuk kromosomnya seperti ini yang terletak di dalam inti. Sepasang kromosom yang bentuk dan ukurannya sama disebut kromosom homolog. Ini ketika dikatakan sepasang kromosom yang bentuk dan ukurannya sama. Ya ini banyak di tubuh kita ada banyak kromosom ya, karena tubuh kita kan banyak sel-selnya. Nah ini membawa informasi misalnya secara fisik, misalnya kalian akan mirip ke kedua orang tua atau campuran dari ayah dan ibu. Nah itu karena dari kromosom yang sama, yaitu dari proses ketika fertilisasi, proses pembentukan sel gamet dan sel telur ovum dan sel sperma di sana. Nah ini secara strukturnya, kromosom itu ada dikatakan lengan dan ada namanya sentrosom. Nah ini lengan itu terdiri yang ini, yang bagian lengan itu lengan kromosom seperti kayak pita ya, ini lengan. Lalu kalau dikatakan sentromer itu yang bagian tengah. Nah ini namanya sentromer. Nah ya, ini ya tinggal penjelasannya samanya terdiri dari dua pasang yaitu lengan dan sentromer kepada kepala kromosom, sentromer dan lengan atau locus namanya. Ini nama kromosom itu namanya locus. Ini ada beberapa bentuk kromosom. Ada namanya bentuk-bentuk kromosom itu ada metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, talosentrik dan lengan. Ya, itu ada sentrum itu kepalanya, lengan itu locus. Nah, yang paling penting ini harus membedakan, harus tahu tentang tipe kromosom. Nah, kromosom itu ada dua, ada kromosom tubuh dan ada kromosom kelamin. Nah, kromosom tubuh namanya disebut autosom. Autosom itu yaitu kromosom yang menentukan ciri-ciri fisik tubuh, ya itu namanya kromosom tubuh atau autosom. Tapi kromosom kelamin atau namanya gonosom yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin pada individu jantan atau betina atau pada manusia pria atau wanita. Misalnya pada kromosom lalat buah, Dorpsipila melanosotom memiliki 4 pasang kromosom, terdiri dari 3 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Nah ini jadi kromosom kami itu yang menentukan ketika proses fertilisasi, dia lebih dominan kromosomnya laki-laki atau perempuan. Maka ketika laki-laki maka lahirlah misalnya anak atau bayi laki-laki. Nah itu ya. Nah, kalau pada manusia nanti kita bahas berapa jumlah kromosomnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke macam kromosom pada sel kelamin manusia. Nah, kromosom akan menempati sebuah sel dan sel tersebut memiliki kromosom yang berbeda-beda ya. Ada 2 macam kromosom yang ada dalam sel kelamin manusia, yaitu kromosom X, istilahnya yaitu kromosom X dan kromosom Y. Nah, pada wanita atau perempuan kromosomnya adalah XX ya. Jadi pada
pada perempuan atau wanita itu kromosomnya sepasang XX dan pada pria adalah XY. Jadi kalau pada semua ikhwan itu kromosomnya XY. Jadi ketika dia proses perilaksinya itu ketemunya misalnya antara ovum dan sperma itu dari ayah Y lalu menyumbangkan dari ibu X, berarti dia menjadi anak laki-laki. Tetapi kalau dari ayah misalnya X lalu ibu tetap X, itu akan menjadi anak perempuan. Jadi perpaduan antara nanti XX dari ibu dan XY dari ayah, itu ya. Nah, itu yang menentukan untuk sebuah keturunan atau anak-anaknya. Nah, itu. Nah, kita masuk ke jumlah kromosom. Nah, jumlah kromosom itu inti sel tubuh dan inti sel kelamin suatu organisme mempunyai jumlah kromosom yang berbeda-beda. Manusia, hewan itu jumlah kromosomnya berbeda-beda. Makanya tidak mungkin ketika misalnya ada beberapa kasus hewan A dia misalnya dengan hewan B tapi beda spesies melahirkan anak yang C, enggak mungkin karena beda kromosomnya. Begitu ya. Nah, itu. Kromosom yang terletak di dalam inti sel tubuh bersifat diploid atau lambangnya 2N, berpasangan ya, diploid. Sedangkan di dalam inti sel kelamin atau gamet bersifat haploid atau N aja, tidak berpasangan. Makanya kalau kromosom di dalam sel tubuh kita itu sudah berpasangan, namanya bersifat diploid ya. Tapi kalau pada kromosom pada inti sel kelamin atau gamet itu haploid, tidak berpasangan. Jumlah kromosom pada sel tubuh manusia itu sebanyak 46 kromosom. Di dalam tubuh kita itu totalnya ada 46 kromosom, 23 pasang. Sedangkan pada kelaminnya sperma dan ovum itu ada 23 kromosom. Jadi di dalam tubuh kita itu kromosomnya itu ada 23 pasang untuk sel kromosom tubuh dan 23 pasang untuk kromosom kromosom kelamin. Nah, itu. Jadi kalian bisa membedakan apa itu gen dan kromosom. Baik ya. Selanjutnya kita masuk ke istilah-istilah pewarisan sifat. Nah, ini perlu dicatat ya karena ini penting nanti biar bisa membedakan. Ada 10 istilah ya, 10 istilah pada materi ini. Istilah-istilah dalam pewarisan sifat, yang pertama ada namanya parental. Parental itu lambangnya P besar ya, kapital, itu artinya induk atau orang tua. Jadi dilambangkan parental itu artinya induk atau orang tua. Nanti silakan dicatat. Lalu yang kedua ada namanya filial F. Filial itu berarti F kapital artinya keturunannya. Jadi parental P artinya induk atau orang tua, filial F kapital artinya keturunannya. Kalau keturunan pertama itu namanya F1 berarti sebagai anak. Lalu yang kedua, keturunan kedua F2 berarti dari anak menghasilkan cucu dan seterusnya ya, dari F3 dan seterusnya. Tapi biasanya kalau di SMP cukup sampai ke F2 saja. Itu untuk anak dan cucu. Lalu yang ketiga, ada namanya tentang genotip. Nah, genotip adalah sifat-sifat yang menurun. Genotip itu sifat-sifat yang menurun yang tidak nampak dari luar. Ya, sifat-sifat menurun yang tidak nampak dari luar disimbolkan dengan pasangan huruf. Ya, dengan pasangan huruf contoh. Jadi genotip misalnya misalnya kalau pada buah-buahan misalnya manis. Dia buah mangga manis. Berarti contohnya pada genotip pakai lambang atau pakai simbolnya menggunakan huruf. Misalnya kalau untuk manis itu misalnya A besar 2 ya, kapital AA. Lalu misalnya rasa mangga pahit atau asam, simbolnya A kecil. Lalu kalau perpaduan A besar dan A kecil itu misalnya rasa mangga yang asam tidak, manis tidak. Itu yang pertengahan. Nah, itu ya untuk genotip. Jadi genotip itu adalah sifat-sifat yang menurun yang tidak nampak dari luar. Kayak rasa kan tidak nampak dari luar. Beda ketika misalnya bentuk itu kan beda lagi, atau warna ya. Kalau rasa apalagi selain rasa ya. Selanjutnya hati-hati ketukar antara parental, filial, genotip dan fenotip. Nah, lalu fenotip itu adalah sifat menurun yang nampak dari luar ya. Contohnya misalnya buah besar, buah kecil, rasa manis, rasa asam, batang tinggi, batang pendek.
Itu berarti fenotip. Jadi kalau genotip itu dilambangkan dengan simbol kapital itu dominan, lalu yang resesif yang tidak besar. Lalu fenotip itu yang nampak dari luar. Nah, yang kelima ada namanya istilah gamet. Gamet itu adalah sel kelamin dan berasal dari genotip. Contohnya, misalnya gamet A besar A kecil. Gametnya berarti ada dua. Yang satu A kapital dan yang berikutnya ada A kecil. Nah, gitu. Ya, ini contohnya gamet. Ini lambang gamet. Jadi ketika ada gametnya A besar A kecil, berarti dia gametnya ada dua. Jadi ada A kapital dan ada yang A kecil. Nah, seperti itu ya. Itu untuk gamet. Lanjut. Hati-hati, ini perbedaan istilahnya harus tahu parental, filial, genotip, fenotip, dan gamet. Ini dasarnya. Selanjutnya ada namanya sifat dominan. Sifat dominan adalah sifat-sifat gen yang selalu nampak atau muncul disimbolkan dengan huruf besar. Jadi kalau sifat dominan itu secara genotipnya menggunakan lambang yang kapital semua, misalnya A besar A kecil, A besar A besar, B besar B besar, C besar C besar. Nah, seperti itu. Ya, itu dominan. Yang berikutnya yang ketujuh, sifat resesif. Sifat resesif adalah sifat-sifat gen yang tidak selalu nampak. Yang tidak selalu nampak atau baru muncul apabila bersama-sama gen resesif lain. Disimbolkan dengan huruf kecil, ya. Huruf kecil. Kalau untuk yang dominan huruf kapital semua, tapi kalau resesif itu semuanya huruf kecil. A kecil A kecil, B kecil B kecil, dan C kecil C kecil. Nah, hati-hati ya ketukar dominan dan resesif. Selanjutnya yang kedelapan ada namanya sifat intermediate. Intermediate itu adalah sifat keturunan yang mempunyai ciri perpaduan antara kedua induknya. Misalnya perpaduan antara misalnya ibu rambut lurus, ayah rambut keriting, lalu menghasilkan anak atau F1 rambut ikal, jadi setengah keriting setengah lurus. Nah, itu perpaduan yang disebut dengan intermediate. Contoh lain misal intermediate itu pada bunga. Ada bunga mawar warna merah disilangkan dengan bunga mawar warna putih, menghasilkan bunga mawar warna pink. Jadi perpaduan antara merah dan putih. Seperti itu ya. Nah, itu untuk namanya intermediate. Selanjutnya yang kesembilan ada namanya homozigot. Ya, homozigot adalah pasangan gen yang sifatnya sama, yaitu homozigot. Contoh, ini pasangan gen yang homozigot kan yang semuanya sama, berarti ini sama. Ya, itu sama. A besar A besar, A kecil A kecil, B besar B kecil, itu homozigot. Nah, yang kedua, bedakan sama heterozigot. Kalau heterozigot adalah pasangan gen yang tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena di sini ada A besar, ada A kecil, itu heterozigot. Dan seterusnya, ada B besar, ada B kecil, ada C besar dan C kecil. Nah, itu lambangnya. Terakhir ada namanya alel, yaitu anggota sepasang gen, misalnya R gen untuk bunga mawar merah, R gen untuk bunga warna putih. R dan R satu sama lain merupakan alel. Nah, itu ya. Nah, ini contoh lembar kegiatan untuk misalnya identifikasi hereditas ya. Misalnya ini mohon maaf Ustadz cari misalnya perbedaan antara warna mata. Kan ada iris mata itu ada yang warna hitam. Kita orang Indonesia warna hitam, ada yang warna biru, orang Eropa, ada yang warna coklat ya, itu iris mata. Termasuk bentuk dari hidung ya, bentuk telinga dan seterusnya. Nah, itu identifikasi secara hereditas. Nanti ada bulu mata pendek, bulu mata panjang, bentuk rambut keriting, bentuk rambut keriting lurus ya. Ada ujung daun telinga tidak bergantung. Nah, ini ya, ada yang bergantung, ada yang tidak, ada yang nempel. Banyak lainnya ya, seperti itu. Nah, ini ciri-cirinya. Nanti silakan kalian misalnya kalau ada nanti kalau di kelas itu bisa diisi, misalnya kalian lihat identifikasi teman sendiri. Nah, teman itu ada yang hidung mancung, hidung pendek, misalnya pesek, ada yang bulu matanya panjang, bulu matanya ada rambutnya, warna kulit dan yang lainnya. Ini yang nampak ya. Ini identifikasi. Nah, pertanyaannya, adakah sifat dominan yang terdapat pada anggota keluargamu?
Misalnya keluarga kalian misalnya ketika keturunan misalnya Arab berarti dominannya bentuk hidung mancung. Rambutnya berarti ketika dominannya apakah lurus atau keriting. Itu bisa dilihat dari identifikasi fisik anggota keluarga. Ayah, ibu, kakak, adik dan seterusnya. Ya. Lalu sifat resesifnya apa? Berarti ada yang tidak nampak seperti itu. Nah, itu ya materi yang pertama, itu istilah-istilah pada perubahan sifat, pengertian perubahan sifat, hereditas, lalu perbedaan gen dan kromosom, lalu istilah-istilah pada perubahan sifat. Nah, masih ada waktu, ini kita masuk ke hukum penurunan sifat Mendel. Nah, Mendel ini tokoh ilmuwan dari Eropa, dia pertama kali yang mempelajari tentang perubahan sifat berdasarkan uji coba atau dia eksperimen terhadap tumbuhan, yaitu kacang ercis. Ya, dia melakukan eksperimen persilangan di dalam tumbuhan. Nah, kalau pada manusia itu sudah diakui oleh dunia tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk percobaan atau penelitian tentang hereditas. Ya, itu bahaya, khawatir nanti. Makanya ketika dulu Islam mengajarkan bahwa hukumnya haram ketika menikahi adik maupun kakak karena sedarah, ya, karena sedarah. Kalau dari ilmu sains itu akan berdampak nantinya penyakit atau penyakit keturunan, ya. Misalnya akan melahirkan keturunan yang misalnya bentuk fisik yang misalnya kurang lengkap atau yang bercacat, dan seperti itu. Makanya nggak boleh secara ilmu sains atau ilmu medis pun menikah dengan yang sedarah atau sekandung, nah itu. Baik, hukum penurunan sifat Mendel. Mendel melakukan eksperimen dengan menyilangkan tanaman kapri. Ya, tanaman kapri itu kalau di kita itu kayak kacang ercis, ya, kayak kacang yang jenis kacang-kacangan lah, kacang polong, ya, kacang polong, atau nama latinnya Pisum sativum. Mengapa menggunakan kacang ercis? Nah, ini ada mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Mempunyai pasangan sifat-sifat yang menyolok, ya, ada bentuk bijinya yang panjang, yang keriput. Nah, itu ada warnanya juga sama. Dapat melakukan penyebukan sendiri, mudah disilangkan, cepat menghasilkan keturunan, tanaman setahun, memiliki bunga sempurna, memiliki 7 sifat berbeda. Nah, ini ya untuk salah satu alasan Mendel eksperimennya memilih tanaman kacang ercis. Lalu Mendel melakukan persilangan monohibrid dan dihibrid. Kalau monohibrid itu namanya persilangan yang melihat satu aspek saja, misalnya bentuk, misalnya kayak bentuknya misalnya halus atau bentuknya keriput, atau warna, misalnya ada warna hijau dengan warna kuning, itu monohibrid. Tapi kalau dihibrid misalnya ada 2 sifat, misalnya bentuk dan rasa, itu bisa digabungkan. Nah, makanya sekarang kan banyak tuh hasil-hasil dari hereditas itu yang menghasilkan misalnya tanaman atau buah melon warna kuning, berarti itu kan monohibrid, yang awalnya warna merah jadi bisa menjadi warna kuning. Atau misalnya tanpa biji, ya, itu bisa melon tanpa biji, dan yang seterusnya juga sama. Nah, itu jadi hasil persilangan tentang sifat unggul dari masing-masing tanaman. Nah, hukum Mendel 1 ini pemisahan secara bebas atau namanya segregasi. Jadi hukum Mendel 1 itu lebih dikategorikan sebagai pemisahan secara bebas atau nama latinnya segregasi. Bunyinya seperti ini hukum Mendel 1, bahwa pada pembentukan gamet atau keturunan, 2 gen yang berpasangan akan dipisahkan ke dalam 2 sel atau gamet secara bebas. Jadi hukum Mendel 1 itu berbunyi bahwa pada pembentukan gamet atau keturunan, 2 gen itu dari induknya yang berpasangan akan dipisahkan ke dalam 2 sel atau gamet secara bebas. Nah, itu hukum Mendel 1. Kalau hukum Mendel 2 berpasangan secara bebas, ini kan pemisahan kalau untuk hukum Mendel 1. Tapi kalau hukum Mendel 2 itu berpasangan secara bebas. Berbunyi bahwa pada pembentukan diri dari suatu pasangan akan secara bebas berkelompok dengan gen-gen lain yang berasal dari pasangan lain. Nah, itu untuk hukum Mendel 2. Ini indikatornya nanti menentukan rasio hasil persilangan monohibrid dominan, lalu hasil persilangan monohibrid intermediate. Nah, ya, ini nanti pada pertemuan yang berikutnya, ya. Nah, itu. Jadi untuk nanti kita ketemu lagi di materi hereditas dengan persilangan monohibrid dan dihibrid, ya.
Nah, informasi untuk minggu depan itu pekan PTS, pekan tengah semester. Materi yang Ustadz PTS kan itu hanya bab 1 dan bab 2 saja. Jadi kalian nanti silahkan dibaca-baca di buku paket materi tentang bab ke-1 sistem reproduksi pada manusia. Nanti pelajari baca-baca organ-organ reproduksi dan fungsinya laki-laki maupun perempuan. Proses menstruasi, lalu hormon yang ada di laki-laki, perempuan, penyakit-penyakit sistem reproduksi. Yang kedua, itu bab kedua yang minggu lalu kalian kita pelajari tentang sistem reproduksi pada tumbuhan secara vegetatif maupun generatif dan sistem reproduksi pada hewan sama vegetatif maupun generatif dan penyakitnya. Nah, untuk materi bab ketiga yang ini Ustadz tidak masuk ke dalam materi PTS ya. Silakan nanti dipelajari dengan baik, mudah-mudahan hasilnya maksimal. Untuk soalnya itu 20 pilihan ganda, lalu ada 4 esai ya, itu dari 2 bab yang sudah dipelajari. Baik, hari ini cukup sampai pada pembahasan hukum Mendel 2, mudah-mudahan bisa menyimak dengan baik. Dan ada catatannya, kemudian ada menambah ilmu dan wawasan untuk kalian semua. Kita tutup dengan doa Kaftul Majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.